Selamat pagi kelas 11 IPA, selamat datang di pembelajaran fisika pada hari ini. Pertama, Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengerjakan LKS pada minggu lalu. Nah, pembelajaran fisika pada hari ini, di sini Ibu akan membahas soal-soal yang telah kalian kerjakan. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja untuk membahas latihan soal tersebut. Selamat belajar, selamat mengikuti. Oke, untuk soal yang pertama, di sini dapat kalian lihat pada layar kalian, ada sebuah bejana di mana bejana tersebut terdapat air yang mengalir. Nah, bejana tersebut memiliki dua penampang. Nah, untuk penampang yang pertama, ini ada penampang A, di mana luas penampang A-nya ini adalah 2 kali luas penampang B. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai FA per FB. Oke, seperti biasa ya, untuk mengerjakan soal fisika, kalian harus menuliskan diketahui dan ditanyakannya, agar mempermudah kalian dalam menemukan rumus yang tepat. Oke, di sini Ibu tulis ya, diketahui. Diketahui yaitu luas penampang A atau LA ya, bisa kita tuliskan, sama dengan 2 kalinya luas penampang B. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah nilai VA, kecepatan air pada penampang A, berbanding dengan kecepatan air pada penampang B. Berarti di sini kita dapat menggunakan persamaan yang namanya debit. Oke, kita tulis dulu yang ditanyakannya adalah VA per VB. Nah, sekarang kita jawab. Nah, kita tahu bahwa untuk debit atau Q itu nilainya adalah konstan. Maka kita tahu juga persamaan debit adalah luas penampang dikalikan dengan kecepatan. Berarti luas penampang A dikalikan kecepatan di penampang A sama dengan luas di penampang B dikali kecepatan penampang B. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja dari data-data yang sudah kita tulis di diketahui. Oke, tadi luas penampangnya itu adalah 2 LB ya. 2 LB. Kemudian kecepatan di penampang A itu ditanyakan. Oke, jadi kita tetap tulis VA sama dengan AB-nya berarti adalah luasnya LB. Dikalikan VB-nya yang ditanyakan. Berarti kita tetap tulis VB. Nah, dari persamaan ini kita dapat menuliskan VA per VB sama dengan AB. Oke benar. LB, betul, per 2 kali LB. Nah, di sini LB ini sama ya, jadi boleh kita coret. Sehingga didapatkan perbandingan kecepatan di penampang A dengan kecepatan di penampang B sama dengan 1/2. Jadi perbandingannya adalah 1/2. Oke, seperti itu ya untuk yang nomor 1. Silakan kalian cermati dengan baik. Dan jika memang di pengerjaan kalian ada yang salah, mungkin kalian bisa diperbaikinya di buku latihan kalian. Oke, kita next untuk pertanyaan nomor 2. Oke, untuk soal yang nomor 2, di sini kita dapat melihat soalnya bahwa seperti yang sudah kalian ketahui, kita langsung saja ya tulis diketahuinya. Diketahui. Oke, diketahui air mengalir dari pipa berpenampang 25 cm ke 5 cm persegi. Oke, di sini kita bisa mengandaikan bahwa A1-nya itu adalah 25 cm persegi. Oke, kemudian A2 itu adalah 5 cm persegi. Jika kecepatan aliran pada penampang besar, yang besar itu berarti A1 ya. Jika kecepatan aliran pada penampang besar adalah 2 meter per sekon, berarti V1 sama dengan 2 meter per second. Hitunglah aliran pada penampang kecil. Berarti yang ditanyakan adalah V2.
Oke, di sini bisa kita langsung jawab ya dengan menggunakan persamaan seperti yang nomor 1, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1-nya 25 cm persegi. Oke, boleh tetap menggunakan cm persegi karena untuk yang A2-nya ternyata sama-sama cm persegi ya. Jadi bisa dicoret. Oke, kita masukkan 25 dikali V1. V1-nya tadi adalah 2, A2-nya adalah 5, dan yang ditanyakan adalah V2. Berarti V2-nya adalah 50/5, sama dengan 10 meter per second. Ini adalah kecepatan aliran pada penampang yang kecil atau pada penampang yang luasnya 5 cm kuadrat. Oke, itu untuk pembahasan nomor 2 ya. Kita lanjutkan ke nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Biar agak fresh dikit, Ibu ganti ya tintanya warna hitam. Oke, nah sekarang yang nomor 3. Kita langsung nulis diketahuinya sambil baca soal ya. Diketahui D1, yaitu D ini adalah diameter. Diameter untuk luas penampang yang satu itu adalah D1-nya sama dengan 6 cm. Kemudian D2-nya atau diameter untuk penampang kedua itu adalah 3 cm. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan besar kecepatan air yang mengalir pada penampang besar. Nah, berarti mana nih luas penampang yang lebih besar? Nah, penampang yang lebih besar adalah yang 1. Berarti yang ditanyakan adalah V1. Jika kecepatan pada penampang kecilnya, berarti V2-nya itu adalah 12 meter per second. Nah, yuk sekarang kita jawab. Oke, kita jawab pelan-pelan ya. Nah, biasanya kita itu kan taunya debit itu adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, right? Nah, tapi yang diketahui di sini adalah diameternya. Ya, berarti kita harus cari tahu dulu luasnya menggunakan rumus atau menggunakan diameter. Nah, karena di sini luas penampangnya itu adalah berbentuknya lingkaran, ya berarti kita harus mencari luas lingkaran. Di mana kita tahu bahwa luas lingkaran itu, Ibu tulis di sini aja ya. Luas lingkaran itu sama dengan A sama dengan pi R kuadrat. Nah, karena ini yang diketahuinya diameter, berarti adalah 1/4 pi D kuadrat. Berarti kita harus memasukkan persamaan ini ke sini. Oke, kita masukkan ya. Berarti A1 berarti 1/4 pi D1 kuadrat dikalikan V1 sama dengan, bukan A2 ya. Udah bukan A2 lagi, kan udah kita ganti. Kita ganti 1/4 pi D2 kuadrat dikalikan V2. Nah, di sini kelihatan ya ada beberapa variabel yang sama. Berarti boleh dong kita coret. 1/4 pi D ini boleh kita coret. 1/4 pi D yang di sini juga boleh kita coret. Berarti sisanya adalah variabel apa? Sisanya adalah variabel D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikalikan V2. Oke, kita bisa menggunakan rumus ini. Sehingga kita bisa memasukkan angkanya. Yuk kita masukkan. Ibu tulis dulu ya di sini. D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. D1-nya tadi berapa? 6 cm.
Nah, hati-hati dulu karena tadi ini kecepatannya adalah 12 meter per second. Sebenarnya sama seperti yang nomor 3 tadi ya. Ini kan D-nya sama-sama sentimeter. Jadi boleh kita tulis langsung saja. Nanti kan bisa saling menghilangkan. D1-nya tadi adalah 6. 6 kuadrat ya, dikalikan V1-nya yang ditanyakan. D2-nya yaitu 3 kuadrat, dikalikan V2-nya adalah 12. Oke, sekarang tinggal kita hitung. 6 kuadrat itu adalah 36. V1 sama dengan 9 dikali 12. Berarti V1-nya adalah sama dengan 9 dikali 12. Berarti 108 per 36. Yaitu sama dengan 3 meter per second. Oke, berarti jawabannya kecepatan aliran pada penampang kecil itu adalah besarnya 3 meter per second. Oke, itu tadi pembahasan untuk yang soal nomor 3. Kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 4. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Kita langsung ditulis diketahuinya saja ya. Diketahui pipa berdiameter 1 cm, berarti D1 sama dengan 1 cm. Dialiri air dengan kecepatannya, yaitu V1-nya berarti 1 meter per second. Nah, hitunglah diameter ujung pipa jika kecepatan air keluarnya adalah 4 meter per second. Berarti di sini V2-nya adalah 4 meter per second. Yang ditanyakan adalah berarti D2. Oke, di sini kita bisa langsung jawab saja. Nah, berarti ini yang diketahui adalah diameter. Berarti kita bisa menggunakan persamaan di nomor 3 sebelumnya, yaitu D1 kuadrat dikalikan V1 sama dengan D2 kuadrat dikalikan V2. Yuk kita hitung bareng-bareng. D1-nya tadi adalah 1 ya. 1. V1-nya yaitu 1. Sama dengan D2-nya itu adalah, ini kuadrat ya. D2-nya yang ditanyakan, berarti D2 kuadrat masih, V2-nya adalah 4. Oke, di sini 1 kuadrat kali 1 tetap 1. D kuadrat tetap D2 kuadrat dikalikan 4. Yang ditanyakan D2 kuadrat, berarti ini 1 per 4. Berarti D2-nya adalah akar dari 1 per 4 adalah setengah atau sama dengan 0,5. Berarti satuannya 0,5 cm. Jadi diameter untuk ujung pipa saat kecepatan airnya 4 meter per second adalah 0,5 cm. Nah, sekian pembelajaran fisika untuk hari ini. Untuk pembahasan latihan soal kita, semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan nanti di pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan materi lanjutan untuk fluida dinamis ini. Oke, selamat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur. Tuhan memberkati, sampai jumpa.